1908 oleh sekelompok pelajar Stopia, Sekolah Dokter Pribumi, di Batavia, Jakarta. Latar belakang berdirinya Budi Utomo adalah kesadaran kaum terpelajar tentang pentingnya peningkatan pendidikan dan memperjuangkan kemajuan bangsa Indonesia yang saat itu masih berada di bawah penjajah Belanda. Faktor latar belakang berdirinya Budi Utomo, kaum pelajar mulai sadar akan pentingnya pendidikan dan peraturan untuk memajukan bangsa. 2. Kesadaran nasionalisme. Pada awalnya ke-20 banyak pemuda terpelajar mulai menyadari bahwa kemajuan bangsa tidak bisa bergantung pada Belanda. 3. Kondisi sosial dan ekonomi. Kaum pribumi mengalami kesulitan ekonomi akibat tanam paksa dan pajak yang tinggi. 4. Inspirasi dari gerakan di negara lain. Kebangkitan nasionalisme di negara Asia seperti pergerakan di India dan Filipina menginspirasikan pemuda Indonesia untuk memperjuangkan organisasi pendiri utama. Yang utama adalah Dr. Sutomo. Dr. Sutomo ini dianggap sebagai penggagas utama dan pendiri organisasi Budi Utomo. Beliau adalah seorang dokter lulusan Stopia, yaitu Sekolah Dokter Jawa, yang memiliki semangat untuk memajukan bangsanya. Yang kedua adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo. Meskipun tidak secara langsung mendirikan Budi Utomo, akan tetapi idenya untuk tentang perlunya untuk memajukan pendidikan dan mencerdaskan bangsanya melalui pengumpulan dana pribumi menjadi inspirasi untuk Sutomo dan kawan-kawan. Ia juga kemudian menjadi penasihat dan wakil ketua setelah kongres pertama. Pendiri lainnya adalah mahasiswa mahasiswa Stopia. Yang pertama adalah Gunawan Mangunkusumo, yang kedua adalah Suraji Tirtonegoro. Ia adalah yang mengusulkan nama Budi Utomo. Yang ketiga adalah R.M. Gubrek, kemudian Bondo Suwarna, kemudian R. Angka Projo Sudirjo, M. Suwarna, Muhammad Sulaiman. Muhammad Sulaiman ini adalah yang menjabat sebagai wakil ketua pada awal pembentukan. Tokoh penting dalam pembangunan organisasi. Yang pertama adalah RTA Tirto Kusumo, Bupati Karanganyar, yang menjadi ketua Budi Utomo setelah kongres pertama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asas non-politis pada awalnya berfokus pada kemajuan pendidikan dan kebudayaan bangsa. Nah, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan derajat bangsa Indonesia melalui pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan. Mereka lebih mengutamakan peningkatan di bidang pendidikan. Budi Utomo sebagai organisasi pergerakan nasional pertama di Indonesia memiliki beberapa bentuk penggerak, yaitu 1. Pendidikan dan nasional. Budi Utomo fokus pada peningkatan kualitas pendidikan bagi masyarakat pribumi, termasuk melalui pembentukan sekolah-sekolah nasional. Kedua, kebudayaan. Budi Utomo berusaha melestarikan dan mengembangkan budaya Indonesia, termasuk melalui berbagai kegiatan kesenian dan literatur. Ketiga, politik. Meskipun awalnya lebih fokus pada bidang pendidikan dan nasional, Budi Utomo juga terlibat dalam kegiatan politik seperti membentuk Komite Nasional untuk menghadapi pemilihan anggota Porkorat. Budi Utomo menjadi pelopor pergerakan nasional di Indonesia, memberikan kesadaran kepada rakyat bahwa mereka bisa bersatu memperjuangkan nasib bersama, menjadi inspirasi lahirnya organisasi-organisasi pergerakan nasional. Budi Utomo didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 oleh Dr. Soetomo dan para mahasiswa Stopia, memiliki dampak besar bagi pergerakan nasional
Indonesia. Awal kebangkitan nasional, perubahan pola perjuangan, inspirasi bagi organisasi lain, fokus pada pendidikan, awal pergerakan politik. Awal kebangkitan nasional, Budi Utomo memicu kesabaran rakyat Indonesia untuk bersatu melawan penjajah Belanda. Menanjai dimulai era perakyatan nasional. 2. Perubahan pola perjuangan. Sebelumnya, perlawanan terhadap penjajah dilakukan secara fisik dan lokal. 3. Inspirasi bagi organisasi lain. Keberhasilan Budi Utomo mendorong lahirnya organisasi nasional lainnya. 4. Fokus pada pendidikan. Budi Utomo menekankan pentingnya pendidikan untuk meningkatkan derajat bangsa. 5. Awal pergerakan politik. Meskipun awalnya bergerak di bidang nasional dan pendidikan, Budi Utomo memicu diskusi tentang keterlibatan pribumi.